Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma dengan NPM 1301112401114. Di video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai asuhan persalinan normal pada kala 2 dan kala 3. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan apakah sudah ada tanda-tanda kala 2 pada sang ibu, yang ditandai dengan dorang teknus per Joel Fulca, dimana apakah sudah ada dorongan ingin menekan pada ibu, lalu juga apakah sudah ada tekanan pada sphincter anus ibu, lalu juga apakah perineum terlihat menonjol, dan apakah vulva dan vagina sudah terbuka. Nah, kita assess apakah sudah ada. Nah, jika sudah dipastikan ada tanda-tanda memasuki kala 2, maka kita bisa kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membantu persalinan atau kala 2. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan ada pada di sini. Pertama ada kinebasin, lalu ada Hansun steril, lalu ada di sini juga disiapkan klem umbilical yang disposable, lalu ada 2 klem yang nanti untuk ngeklem umbilical di bagian ibu dan bagian bayi, lalu ada syringe yang dimana nanti untuk nge-load oksitosin. Lalu sini ada juga gunting umbilical dan juga gunting episiotomi yang ada landasannya. Lalu juga di sini ada setengah coher. Ini ada gunting setengah coher. Lalu selanjutnya ada monoaural stetoskop. Lalu ada juga kasa steril, dan juga di sini ada underpad dan juga kain kering, 2 kain kering, dan ada kontainer dan juga baskom berisi chlorine solution 0,5%, dan terakhir ada baskom untuk diletakkan plasenta. Setelah memastikan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan sudah lengkap, selanjutnya adalah persiapan diri dengan menggunakan apron, boots, dan juga goggles. Nah, setelah menggunakan semua APD, selanjutnya adalah melepaskan alat-alat yang tidak steril yang ada di pergelangan tangan seperti jam tangan, gelang, dan lainnya, dan melakukan cuci tangan memakai sesuai dengan WHO. Setelah itu, menggunakan handscoon di satu tangan saja yang akan melakukan pemeriksaan dalam. Saya akan menggunakan dengan tangan kanan. Ingat untuk prinsip dari handscoon steril, jadi skin dan gloves to gloves. Ini jadi jangan pegang dalamnya. Setelah menggunakan satu handscoon di tangan yang akan melakukan pemeriksaan dalam, kita akan melakukan load oksitosin sebanyak 10 unit atau 1 ampul. Kita ambil ampul oksitosin yang dimana tidak steril menggunakan tangan yang tidak menggunakan handscoon. Ini, lalu kita ambil syringe-nya yang ada di dalam kinebasin yang steril dengan satu tangan yang menggunakan handscoon. Oke, setelah itu kita load oksitosin dan satu sesi. Oke, setelah itu kembalikan syringe yang sudah berisi oksitosin ke dalam kinebasin yang steril. Oke. Nah, setelah itu hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membersihkan bagian vulva dan perineum dari ibu. Nah, untuk membersihkannya kita menggunakan kasa steril yang di moisturize atau yang dilembabkan. Oke, bersihkan dari arah anterior ke posterior. Oke, jika ada feses yang mengkontaminasi introitus vagina, bersihkan secara gentle. Lalu jika glovesnya ini terkontaminasi, bisa direndam ke chlorine solution selama 10 menit. Lalu ini kasa sterilnya bisa dibuang ke dalam kontainer. Ini bisa yang sudah digunakan ini dipisahkan dari yang steril. Nah, setelah membersihkan bagian vulva dan perineum, selanjutnya adalah melakukan manual examination, yang dimana ini untuk mengetahui apakah pembukaan pada sang ibu sudah lengkap atau tidak. Nah, kita lakukan manual examination, satu tangan di fundus uteri dan satu tangan masuk. Oke. Nah, jika sudah memastikan pembukaan sudah lengkap, maka hal selanjutnya yang kita perlu pastikan adalah apakah membran amnion sudah rupture atau tidak. Jika belum rupture, maka bisa dilakukan amniotomi. Oke, setelah memastikan pembukaan sudah lengkap dan juga amnion sac itu sudah rupture atau tidak, maka hal selanjutnya adalah mendengarkan DJJ atau detak jantung janin dengan monoaural stetoskop.
Oke, jangan lupa ini yang tadi sudah masuk ke dalam bisa direndam lagi di chlorine solution. Nah, kita dengarkan. Untuk prinsip pendengaran dari DJJ itu dilakukan setelah kontraksi ibu. Jadi saat uterinnya itu relaksasi. Lalu kita nilai apakah masih di range normal, yaitu 120 sampai 160. Oke, setelah memastikan semua tersebut, selanjutnya kita bisa menginformasikan kepada sang ibu. Ibu, jadi ini pembukaannya sudah lengkap ya Bu. Lalu ini juga ketubannya juga udah pecah Ibu, dan juga si bayinya alhamdulillah baik-baik aja Ibu. Jadi persalinannya sudah bisa dimulai ya Ibu. Baik, selanjutnya adalah mengarahkan sang ibu mengenai cara untuk meneran. Nah, ibu, jadi untuk cara ngedennya ibu nanti kalau mau ngeden itu ngeden pas ada kontraksi dari dalam ibu. Jadi kalau misalnya udah ada kayak kedorong dari dalam, nah itu ibu baru ngeden. Nah, kalau gak ada dorongan dari dalam, ibu gak apa-apa istirahat aja ibu, gak usah ngeden. Nah, setelah mengarahkan bagaimana cara meneran yang teratur dan baik kepada pasien, kita juga bisa memberikan fluid intake per oral kepada pasien, kepada sang ibu, misalnya dengan memberikan minum seperti itu. Nah, jika ibu sudah meneran pada ibu yang kehamilan pertama 2 jam sudah meneran dan tidak ada kemajuan, itu bisa segera dirujuk. Tapi jika ibu pada multigravida 1 jam sudah meneran dan tidak ada kemajuan, itu juga bisa langsung dirujuk. Nah, jika pada kasus 60 menit setelah pembukaan lengkap tapi ibunya masih tidak ada kontraksi dari dalam, itu bisa disarankan untuk ibunya bisa berjalan dulu, squat, ataupun bisa memposisikan di posisi yang paling nyaman. Nah, setelah itu kita kemudian bisa akses lagi apakah diameter kepala bayi yang keluar dari vulva sang ibu sudah mencapai 5-6 cm. Jika sudah mencapai 5-6 cm, maka kita bisa mulai untuk masuk ke persalinan. Nah, kita membutuhkan satu underpad. Nah, ini underpad pura-pura sudah terbuka lalu diletakkan di bawah untuk menyangga perdarahan. Lalu selanjutnya kita letakkan 2 kain di atas abdomen ini. Oke, lalu 1 di bawah. Yang di bawah diletakkan di bawah batak ibu. Oke, setelah itu gunakan handscoon steril di kedua tangan. Nah, setelah itu kita bisa kembali mengarahkan sang ibu. Ibu boleh ayo didorong lagi ya ibu, dorongnya pas ada dorongan ya ibu, pas ada dorongan dari dalam, iya ibu. Ayo tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas ibu, dorong ibu, dorong. Oke, nah setelah kepala bayi mulai keluar sepenuhnya, nah ini kita bisa elap dengan kain kering yang ada di bawahnya, terutama di bagian mata dan hidungnya. Nah, lalu kemudian kita akan menunggu bayi melakukan rotasi spontan. Oke, setelah bayi melakukan rotasi spontan, kita pegang kepala secara biparietal dan kita akan melakukan kelahiran dari pundaknya. Nah, pertama kita akan mengeluarkan pundak bagian anterior terlebih dahulu. Kita dorong ke bawah, lalu kemudian setelah keluar pundak yang anterior, kita kemudian dorong ke atas untuk mengeluarkan pundak yang posterior. Nah, setelah itu hal selanjutnya adalah memastikan juga apakah ada lilitan pada tali pusar. Jika ada lilitan bisa dilepaskan melalui kepala bayi, tapi jika memang lilitannya itu sangat kencang, itu bisa langsung dilakukan pemotongan umbilical cord saat itu juga. Nah, saat itu kita akan melakukan sanggah susur dengan cara sanggah kepala bayi dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, lalu susur dengan tangan kiri. Nah, baik, kemudian dipegang di mana jari tengah itu di antara ankle dari si bayi. Lalu kemudian kita bisa bersihkan dulu atau keringkan dulu bayinya dengan kain yang ada di atas, yang ada di bawah batok si ibu tadi. Lalu kemudian kita letakkan di sang ibu. Nah, kemudian 1 menit setelah kelahiran, kita perlu setelah kita meletakkan sang janin di atas abdomen ibu, kita bisa melakukan pengecekan ulang terhadap uterin atau rahim ibu, apakah ada kehamilan atau ada bayi selain itu. Oke, tidak ada bayi lagi, jadi sudah aman, tidak ada kehamilan lanjutannya. Nah, setelah itu kita akan melakukan suntik oksitosin 1 menit setelah kelahiran.
Ibu, jadi ini saya mau injeksi oksitosin ya Ibu di paha Ibu. Nanti ini fungsinya biar nanti Ibu bisa kontraksi bagus pas ngeluarin plasenta. Oke dong, oke. Setelah itu kita lakukan injeksi IM intramuskular di sepertiga distal, upper thigh atau paha bagian atas. Set. Jangan lupa lakukan aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan oksitosinnya tidak masuk ke pembuluh darah. Serat. Oke. Setelah 2 menit, 1-2 menit setelah kelahiran, kita akan memasangkan clamp disposable pada sang bayi di 3-5 cm dari arah dinding perut bayi. Set, dipasang. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mengurut isi umbilical cord ke arah ibu, jadi agar saat dipotong tuh tidak ada darah yang memancar dengan deras. Lalu selanjutnya kita memasang 2 clamp. Nah, pasang untuk clamp di sini yang ke arah bayi. Ini karena terlalu tebal jadi tidak bisa dikunci. Oke, pura-puranya terkunci. Lalu selanjutnya satu lagi sambil diurut juga set di arah ibu. Set. Nah, setelah itu ini pura-puranya terkunci, yang terlalu tebal. Oke, setelah itu ambil gunting umbilical. Oke, kita bisa memfiksasi di bagian perut bayi agar tidak tertarik. Lalu kita gunting di antara clamp ini dan juga clamp ini. Sekat. Oke. Setelah memotong umbilical, kita kembalikan bayinya ke sang ibu untuk inisiasi menyusui. Lalu kemudian kita balut ibu dan bayi dengan warm blanket atau selimut yang hangat dan berikan topi pada bayi. Nah, selanjutnya adalah masuk ke kala 3 atau kelahiran plasenta. Nah, untuk kelahiran plasenta kita akan menggunakan yang tadi sebelumnya di awal sudah diinjeksi oksitosin untuk menginisiasi kontraksi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan peregangan tali pusat terkendali. Oke. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu clamp yang tadi ada di umbilical ke kira-kira 5 cm dari vulva atau perineum ibu. Oke. Lalu kemudian kita tunggu sampai ibunya berkontraksi. Lalu lama-kelamaan sambil di peregangan pusat terkendali tapi jangan ditarik. Oke, jangan terus. Oke. Nah, jika sudah terlihat plasentanya, maka kita bisa pegang dengan kedua tangan, lalu kita putar hingga amniotic sac-nya itu twisted. Oke. Nah, kemudian kita bisa memastikan apakah kotiledonnya lengkap. Jika kotiledonnya tidak lengkap, kita bisa menyusuri dari uterus ibu. Oke, setelah itu plasentanya bisa diletakkan di baskom plasenta. Setelah kelahiran plasenta, kita bisa melakukan masase pada abdomen ibu di sekitar simpisis. Oke, setelah melakukan masase, selanjutnya adalah kita bisa mensupport ibu untuk menyusui. Ibu boleh disusuin ya anaknya. Oke, setelah itu kita masuk ke observasi agar tidak ada vaginal bleeding atau pendarahan vagina. Nah, kita bisa observasi 2-3 kali di 15 menit pertama, lalu per 15 menit untuk 1 jam setelahnya. Seperti itu. Yang kita cek adalah mother's pulse atau denyut dari ibu, tekanan darah, bladder ibu, dan juga bisa dicek suhu ibu di 1 jam setelahnya. Nah, setelah melakukan monitoring dan memastikan tidak ada pendarahan postpartum, kita selanjutnya bisa untuk di bagian pembuangan alat dan bahan, kita bisa memasukkan handscoon-nya ke dalam chlorine solution terlebih dahulu, lalu baru nanti akan bisa dibuang.